Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. 2 pemasok peluru untuk kelompok kriminal bersenjata dibekuk polisi. Tabrak trotoar, seorang pengendara motor tewas di Jayapura. Selundupkan ganja 21 kg ke Jayapura, seorang pemuda asal Papua Nugini diringkus polisi. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens menangkap 2 orang di Kampung Karubate, Distrik Muara, di Kabupaten Puncak Jaya. Erek Enumbi dan Hugon Gire Murib tertangkap tangan membawa amunisi dan senjata api. Satgas menduga kedua orang ini merupakan pemasok senjata dan amunisi kepada kelompok kriminal bersenjata pimpinan Ternus Enumbi alias Tesco yang beroperasi di wilayah Puncak Jaya. Kasatgas Humas Damai Kartens, Kombes Yusuf Sutejo mengatakan dari tangan kedua pelaku, aparat menyita 12 butir amunisi berbagai jenis. Hasil menangkap 2 pelaku jaringan pemasok amunisi kepada kelompok kriminal bersenjata di Kampung Karubate, Distrik Muara, Puncak Jaya. Pelaku atas nama Hugon Gire alias Yumiter Murib dan Erek Enumbi alias Udara terbukti membawa 12 butir amunisi yang rencananya akan diserahkan kepada kelompok kriminal bersenjata pimpinan Ternus Enumbi alias Teslo. Dan saat ini kami masih menyelidiki asal-muasal amunisi tersebut. Adapun barang bukti yang diamankan adalah 6 butir amunisi kaliber 9 mili, 2 butir kaliber 7,62 mili, dan 4 butir kaliber 5,56 mm. Yang dibungkus menggunakan daun pisang serta plastik berwarna biru. Ada juga tas lempang dan 1 unit handphone. Saat ini Satgas masih memeriksa kedua orang ini untuk mengetahui dari mana mereka mendapatkan senjata api dan amunisi tersebut. KKB membutuhkan senjata api dan amunisi untuk meneror warga sipil dan menyerang aparat. Satgas kerap meringkus pemasok amunisi tersebut dan mereka mengaku menyelundupkannya dari Papua Nugini, Filipina, dan hasil rampasan anggota TNI dan Polri. Hendra dan Riantonai melaporkan dari Puncak Jaya, Papua Tengah. Seorang pria pengendara motor ditemukan meninggal dunia di belakang Barak Bekang Cendrawasih, Dok 2, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Korban bernama Oto mengalami kecelakaan tunggal pada hari Rabu dini hari. Menurut keterangan saksi mata ke polisi, ia mendengar suara benturan keras dan menemukan sepeda motor korban di lokasi kejadian. Diduga korban menabrak trotoar dan terpental ke samping bangunan Bekang. Tim Inafis dan Satuan Lalu Lintas Polresta Jayapura Kota langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Sekira pukul 05.10 waktu Indonesia Timur, bertempat di belakang Barak Tamtama Bekang Kodam 17 Cendrawasih, Dok 2 Distrik Jayapura Utara telah ditemukan sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki dalam posisi tertelungkup. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, dalam hal ini sudah diperiksa 3 orang saksi, bahwa saksi mendengar sekitar pukul 04 lebih mendengar suara benturan yang sangat keras yang membuat saksi keluar mengecek dan melihat sepeda motor warna merah, sepeda motor Matic warna merah tergeletak di pinggir jalan. Hingga kini Satuan Lalu Lintas Polresta Jayapura Kota masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, termasuk rekan-rekan korban yang bersama korban sebelum korban ditemukan tewas di TKP. Korban langsung dibawa ke RSUD Jayapura untuk diotopsi. Polisi mengimbau warga berhati-hati saat berkendara.
Arthur dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Perselingkuhan dan penelantaran anak di Kabupaten Mimika, Papua Tengah menyebabkan bentrokan antar dua kelompok warga di Desa Kuankinarama, Kabupaten Mimika pada hari Selasa. Bentrokan ini terjadi karena salah satu kelompok warga belum sepakat soal ganti rugi kasus perselingkuhan. Polisi mengerahkan ratusan personel untuk menghalau kedua kelompok yang bentrok. Kapolres Mimika, AKBP Bilianda Hildario Budiman, mengimbau dua kubu menyelesaikan masalah keluarga secara damai karena polisi akan bertindak tegas jika ada korban bentrokan. Kejadian kemarin ya, masalah pertikaian di Kuankinarama, hari ini nanti akan dilakukan proses adat kedua belah pihak. Rencana pagi ini kemudian untuk prosesnya nanti kita menunggu dari kedua belah pihak bagaimana, apakah itu dalam denda ada atau bagaimana. Yang penting kita hari ini sudah melakukan pendampingan dan pengawalan pengamanan lokasi. Polisi saat ini masih berusaha mendamaikan dua kubu. Polisi juga masih berjaga di Kuankinarama mengantisipasi adanya bentrokan susulan. Igobat Momolin dan Riantonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Memberantas perjudian online tidak mudah, ibarat menggarami air laut. Aparat kepolisian berkali-kali mengungkap dampak buruk dari judi online, namun perjudian online masih tetap marak. Di Merauke, Papua Selatan, judi online makin banyak peminatnya meski di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga mengatakan judi online dampaknya sangat buruk dan menjadi salah satu pemicu perceraian di kota Merauke. Dengan banyaknya perceraian, ya, kemudian tadi disampaikan banyak disebabkan judi online dan tidak hanya itu saja ya penyebabnya, banyak hal yang menyebabkan angka perceraian. Namun terkait judi online kita senantiasa melakukan pengawasan khususnya di internal. Ya, sudah ada beberapa anggota kita berikan sanksi ya, karena terbukti mengakses judi online. Ya, itu kita beri sanksi tegas, bahkan ada yang sampai pemecatan saat itu. Ada apa yang Ya, saat itu salah satunya karena terlibat judi online. Kecanduan judi online ini tidak hanya menjangkiti masyarakat, namun juga aparat kepolisian. Polres Merauke beberapa kali menindak anggotanya yang terlibat dan langsung memecatnya secara tidak hormat. Langkah tegas kepolisian dibutuhkan untuk memberantas judi online ini di masyarakat. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polda Papua gencar membasmi kejahatan jalanan yang belakangan ini meresahkan masyarakat dengan menggelar operasi pemberantasan begal selama 1 bulan. Polisi menargetkan para pelaku pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian kendaraan bermotor. Selama 1 bulan penuh, Polda Papua akan bekerja sama dengan 6 kabupaten dan kota prioritas untuk menekan kasus kejahatan tersebut. Kabid Humas Polda Papua Kombes Cahyo Soekarnito mengatakan langkah ini dilakukan sebagai respons keluhan masyarakat. Sikat Karten 2 2025 dengan sasaran yaitu kejahatan jalanan, khususnya pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian kendaraan bermotor. Operasi akan dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober hingga 30 Oktober 2025. Yang kedua, berkaitan dengan situasi Kamtibmas, khususnya di media sosial, untuk masyarakat tidak mempercayai berita-berita hoaks, provokasi, dan ujaran kebencian yang beredar di media sosial terkait dengan kejahatan jalanan yang ada di Kota Jayapura maupun Kabupaten Jayapura. Polda memprioritaskan 6 wilayah, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Jayawijaya. Operasi ini akan melibatkan 300 lebih personel dari Polda Papua dan 6 Polres. Arthur dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.
Matias, warga negara Papua Nugini, diringkus polisi di kawasan Entrop, Kota Jayapura, Papua pada hari Selasa. Pelaku diringkus polisi saat menyelundupkan narkoba jenis ganja ke Kota Jayapura. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita 21 kg ganja. Kasubdit 3 Ditres Narkoba Polda Papua, AKP Agus Kuswanto, mengatakan ganja diselundupkan lewat jalur laut. Namun pada saat penangkapan, 1 orang berhasil melarikan diri menggunakan motor, kemudian 1 orang berhasil ditangkap berinisial M. Didapatkan barang bukti di dalam tas warna biru yang dibawa oleh tersangka, jenis ganja. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap tersangka tersebut. Diakui bahwa masih ada ganja yang disimpan di rumah kosnya. Yang dilakukan pengecekan di rumah kos tersebut, ternyata didapatkanlah ganja di rumah kos tersebut. Selanjutnya tersangka berinisial M ini beserta barang bukti dibawa di Direktorat Reserse Narkoba untuk diproses lebih lanjut. Dari hasil timbangan barang bukti yang dilakukan, jumlah barang bukti ganja seberat 21 kg 313,82 gram. Pelaku berencana menukar ganja dengan motor, namun sudah keburu diringkus polisi. Penangkapan ini merupakan penangkapan dengan barang bukti terbesar selama tahun 2025. Matias dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dan terancam hukuman penjara 12 tahun. Arthur dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Aparat kepolisian membutuhkan senjata api untuk menjaga ketertiban di masyarakat. Kelayakan dan penggunaan yang tepat tentu akan membantu aparat menindak pelaku kejahatan. Polres Merauke pada hari Rabu memeriksa seluruh senjata api yang digunakan anggotanya. Pengecekan ini penting untuk melindungi masyarakat dan anggota bersangkutan. Pemeriksaan ini merupakan pekerjaan rutin yang dilakukan Propam Polres Merauke dan Seksi Logistik. Pengecekan juga meliputi izin untuk menentukan siapa yang berhak memegang senjata api agar tidak disalahgunakan. Penggunaan senpi tentunya harus dipergunakan sesuai dengan aturan-aturan yang ada, seperti salah satunya Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan perkuatan dalam tindakan kepolisian, jadi tidak sembarangan. Dan kemudian senpi dicek sehingga apabila nanti dibutuhkan untuk digunakan itu siap bisa digunakan. Sejauh ini ada anggota yang salah gunakan senpi tidak, Dan? Ya, sejauh ini puji Tuhan tidak ada ya. Nah, dan jangan sampai ada. Ya, kami mau anggota juga semua memahami tentang tata cara penggunaan senpi sesuai dengan kebutuhan dan eskalasi. Dari hasil pemeriksaan, Propam menyita sejumlah senjata api karena pemegangnya tidak lagi memiliki izin dan sebagian lagi masa berlakunya sudah habis. Tidak semua anggota kepolisian berhak menggunakan senjata api. Si pemegang harus lulus tes psikologi, kesehatan, dan tidak terlibat kasus narkoba serta indisipliner. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Banyak nelayan asal Indonesia saat ini tersangkut kasus hukum di Papua Nugini karena melanggar perbatasan kedua negara. Saat ini 30 nelayan Indonesia dari 3 kapal nelayan menjalani proses hukum di Papua Nugini. Pengadilan Papua Nugini sudah menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 5 tahun kepada mereka. Namun, melalui berkat bantuan pemerintah Indonesia, lembaga hukum di Papua Nugini mengurangi hukuman hanya 3 tahun dan 2 bulan penjara, dipotong masa tahanan selama 18 bulan. Pemerintah Indonesia juga berencana melakukan upaya banding untuk lebih meringankan hukuman terhadap mereka. Yang 3 vonis kapal sebelumnya itu kan 5 tahun, tapi kemarin ada upaya-upaya dari Merauke yang berkoordinasi dengan pihak PNJ, yaitu ada pemotongan 18 bulan. Setelah dari hasil 18 bulan ini, dari pihak Kemenlu berjanji bahwa akan mengupayakan banding, sehingga ada pengurangan hukuman dari 18 bulan ini mudah-mudahan bisa ditekan lebih ringan lagi. Sementara yang 2 kapal ini masih dalam proses karena ada beberapa waktu lalu 1 kali sidang saja, sedangkan ada 4 kali itu sampai kemarin terakhir tanggal 29 ada informasi dari PNJ itu ada 4 kali batal sidang. Nah, ini mudah-mudahan ini ada celah dari KBRI Kemenlu untuk bagaimana memaksimalkan supaya menekan vonis hukuman bagi 2 kapal yang terakhir.
Nelayan Indonesia kerap melanggar perbatasan Indonesia, Papua Nugini. Keterbatasan peralatan navigasi modern menyebabkan nelayan tidak menyadari kapal mereka masuk wilayah negara lain. Selain itu, banyak juga nelayan yang belum memahami batas-batas wilayah kedua negara, sehingga mereka harus berurusan dengan pihak berwenang di negara lain. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Siswa di SMA Negeri 2 Merauke untuk sementara tidak bisa menikmati program makan bergizi gratis atau MBG. Menurut koordinator program MBG di sekolah ini, penghentian sementara ini karena ada evaluasi serta pelatihan terhadap tenaga pengelola dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi. Rencananya program ini akan kembali dilaksanakan mulai tanggal 10 Oktober 2025. Selama ini SMA Negeri 2 Merauke menerima 4 MBG ya Bu ya? Iya betul. Ini terhenti sejak kapan ini Bu? Mulai berhenti sementara itu hari Senin kemarin sampai dengan waktu ya nanti sekitar bulan Oktober diberitahukan dari SPPG Putri Papua Selatan. Iya, ada penyampaian dari pihak pengelola sendiri? Ada. Apa sampaikan itu? Dari hari Minggu kemarin bahwa mereka sementara melakukan persiapan atau melakukan evaluasi untuk divisi persiapan, divisi produksi, dan divisi pemursian untuk melakukan pelatihan. Seperti demikian. Batas waktunya belum ada disampaikan kapan? Disampaikan sampai dengan nanti tanggal 10 Oktober. Oh, baru ini Bu ya. Berapa jumlah siswa yang mendapat manfaat itu Bu di sini? Kalau di kami SMA Negeri 2 ada 1068 siswa yang mendapatkan bantuan. Lalu kemudian itu sejak kapan MBG-nya mulai di dropping di sini? Tanggal 2 Agustus. Pihak SPPG mengaku dana untuk membuat MBG belum turun. Program makan bergizi gratis sebelumnya mendapat sambutan luar biasa dari para siswa SMA Negeri 2 Merauke. Sebelumnya, siswa harus membawa bekal sendiri ke sekolah. Orang tua siswa berharap program ini berjalan kembali karena meringankan beban mereka. Namun belakangan ini program MBG mendapat sorotan karena menemui banyak kendala, antara lain kasus keracunan makanan hingga penghentian program tersebut karena keterbatasan dana. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ratusan personel Polres Merauke mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman Mapolres pada hari Rabu. Upacara digelar untuk mengingatkan seluruh masyarakat tentang pentingnya menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai landasan kehidupan berbangsa. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga mengatakan, dalam menghadapi berbagai polemik hidup, Pancasila harus terus dipegang teguh sebagai dasar negara. Menurutnya, tidak ada pilihan lain selain berpegang pada Pancasila yang merupakan fondasi bangsa Indonesia. Pancasila harus terus dijaga dan dilestarikan sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Untuk implementasinya di era modern sekarang, tentunya harus membuat kita semua mawas diri, membuat semua waspada, agar ideologi Pancasila terjaga keutuhannya sebagai ideologi satu-satunya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitu juga dengan kegiatan sehari-hari dalam tugas-tugas kepolisian. Ya. Tentunya kita menghadapi tantangan yang berbeda dari zaman dulu. Ya. Sekarang sudah beragam, sudah bervariatif. Yang intinya 5 sila Pancasila harus senantiasa kita amalkan dalam setiap perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan kita. Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga digelar di halaman Mapolres Mimika. Pada Hari Kesaktian Pancasila, Kapolres Mimika mengingatkan warga memiliki rasa kecintaan kepada negara. Dalam rangka Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2025 ini, mari kita semua saling meningkatkan rasa kebanggaan kita, kecintaan kita terhadap bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia ini bangsa yang besar dengan berbagai macam suku sesuai dengan semangat Pancasila, yaitu sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Kapolres juga meminta polisi bekerja profesional dan terus meningkatkan pelayanan pada warga, terutama warga yang ada di pedalaman. Muhammad Ridwan dan Igo Bat Momolin melaporkan dari Merauke dan Mimika.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.